Puing-puing dari sebuah Airbus A380 milik maskapai Australia berjatuhan di langit Pulau Batam. Tak butuh waktu yang lama, pesawat ini dikabarkan jatuh di Indonesia. Inilah penerbangan Qantas Airways 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv, dan di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah penerbangan Qantas Airways 32. Ada apa dengan penerbangan ini hingga Kapten memutuskan untuk memutar balik pesawatnya ke bandara asalnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga follow Instagram aku @tamaradelv. Terima kasih. Aku akan langsung masuk ke informasi data pesawat sesuai dengan laporan akhir yang dikeluarkan oleh ATSB. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan Qantas Airways 32 ini adalah jenis Airbus A380 yang dibuat tahun 2008. Usianya baru 2 tahun pada saat mengalami insiden. Nah, dikabarkan pesawat ini adalah pesawat Airbus pertama yang dikirim ke Qantas, dan pesawat ini memiliki 4 mesin Rolls-Royce. Karena insiden ini berhubungan dengan maskapai Qantas, maka aku akan sedikit membahas mengenai Qantas Airways. Mengutip dari Qantas.com, maskapai ini berasal dari Australia dan didirikan tahun 1920 di pedalaman Queensland. Awalnya hanyalah sebuah maskapai kecil, namun kini menjadi maskapai terbesar di Australia dan mereka bangga akan itu. Kapten yang bertugas dalam penerbangan ini adalah Kapten Richard De Craspini. Usianya 43 tahun pada saat mengalami insiden dan beliau telah mengumpulkan 15.140 total jam terbang. Beliau memiliki pengalaman terbang lebih dari 35 tahun dan beliau ini adalah mantan pilot pesawat tempur. First officer-nya adalah Matt Hicks dan beliau telah mengumpulkan 11.279 total jam terbang, dan second officer-nya adalah Mark Johnson dan telah mengumpulkan 8.157 total jam terbang. Dan kemudian ada 2 check captain. Yang pertama adalah David Evans dan yang kedua adalah Harry Wobben. Keduanya bertugas untuk menilai kinerja dari kapten. Kita take off ke kronologi. Qantas Airways dengan nomor penerbangan 32 terjadwal untuk terbang dengan rute Inggris menuju ke Australia dan transit di Singapura untuk melakukan pengisian bahan bakar dan untuk pergantian kru. Penerbangan dari Inggris menuju ke Singapura aman dan lancar. Pesawat ini kemudian tiba di Singapura pada tanggal 4 November 2010, tepatnya pada pukul 7 pagi waktu setempat. Setelah transit selama 2 jam, pesawat ini sudah siap untuk melanjutkan penerbangannya ke Australia, membawa 440 penumpang dan 24 kru kabin serta 5 orang kru penerbang. Airbus A380 ini diizinkan untuk take off dari runway 20C Bandara Changi, Singapura. Pada saat itu, Kapten bertugas sebagai pilot penerbang. Pesawat ini terbang sesuai dengan jadwal, yaitu pukul 9.57 pagi waktu setempat. Pada pukul 10.01 pagi waktu setempat, atau tepatnya 4 menit setelah pesawat ini take off, tiba-tiba saja terdengar 2 ledakan yang sangat kencang. Nah, pada saat itu posisi pesawat sedang mendaki ke ketinggian 7.000 kaki dengan kecepatan 250 knots. Dan ternyata pesawat ini mengalami kerusakan di mesin nomor 2 di langit Batam. Kapten kemudian menonaktifkan autopilot dan berusaha mengendalikan pesawat secara manual. Sementara itu, Kapten kemudian menginstruksikan kepada first officer untuk langsung memeriksa iCam. iCam adalah instrumen kokpit untuk menampilkan informasi mengenai mesin pesawat, dan ketika pesan masuk ke iCam, maka seluruh kru penerbangan ini harus mengevaluasi dan harus mencari bagaimana solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pesawat. Menurut David Evans, setidaknya pada saat 60 detik awal ada 43 pesan di iCam, kemudian disusul dengan 10 pesan berikutnya. Pada saat itu seluruh kru penerbangan kebingungan apa yang sebenarnya terjadi di penerbangan ini. Kapten kemudian melapor pada menara kontrol Singapura dan menyebutkan pen Qantas 32 mengalami kerusakan pada mesin. Kapten juga meminta untuk petugas menara kontrol mengosongkan jalur penerbangannya dari penerbangan yang lain, sekaligus meminta waktu agar mereka bisa mengatasi masalah di pesawat. Pesan dari iCam kemudian muncul dan mengatakan bahwa mesin nomor 2 terlalu panas. Kru pada saat itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak bisa melihat kondisi dari mesin nomor 2 karena mesin
angin berada di bawah sayap pesawat. Yang saat itu dilakukan oleh kru penerbangan adalah menghentikan aliran bahan bakar ke mesin nomor 2 karena khawatir mesin ini akan terbakar. Pada kenyataannya mesin nomor 2 memang sudah terbakar dan muncul peringatan bahwa mesin nomor 2 telah terbakar di ruang kokpit. Setelah itu kru segera mengaktifkan instrumen untuk segera memadamkan api di mesin. Kantor pusat Qantas di Australia mendapatkan transmisi pesan dari Qantas 32 dan menyebutkan bahwa beberapa sistem pesawat ini telah mengalami kerusakan. Mengutip dari Air Crash Investigation, sementara kru penerbangan dari Qantas 32 sedang berusaha untuk dapat mengendalikan pesawat, hal lain terjadi di Batam, Indonesia. Ada beberapa kesaksian warga yang menyebutkan bahwa puing-puing sebuah pesawat jatuh di Pulau Batam. Ada juga kesaksian warga yang menyebutkan bahwa ia melihat sebuah pesawat terbang oleng di atas langit Batam. Dan media di Indonesia menyebutkan sebuah pesawat Airbus A380 telah jatuh di Indonesia. Kabar ini kemudian langsung didengar oleh seluruh dunia, terutama di Australia. Dan pada saat itu ATSB langsung mendengar kabar itu dan terkejut. Karena apabila memang telah terjadi kecelakaan pada Airbus A380, mereka berhadapan dengan sebuah penyelidikan besar. Kembali ke penerbangan Qantas 32, 5 menit setelah mesin nomor 2 meledak, pesawat ini berada di 70 km dari Singapura dan terus mengarah pada lautan. Kapten pada saat itu berpikir untuk memutar balik pesawatnya kembali ke Bandara Changi. Tapi pada saat itu tidak ada satu orang kru yang mengetahui apa yang akan terjadi apabila mereka melakukan manuver yang tidak tepat. Karena manuver yang salah akan mengakibatkan kekacauan pada pesawat. Pada saat itu kegagalan di pesawat terus bertambah dan kapten serasa tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat itu juga mereka tidak tahu berapa lama mereka akan berada di udara. Semua kru penerbangan tahu pada saat itu pesawat mengalami kerusakan pada ban, hidrolik, flap, slat, dan juga pada sayap pesawat sebelah kiri. Maka kapten menginstruksikan kepada salah seorang krunya untuk memberi pengumuman kepada penumpang dan membuat penumpang tenang. Menurut kesaksian penumpang, pada saat pilot memberikan pengumuman bahasanya sangat tertata dan juga terdengar tenang. Nah, pada saat itu ia mendengarkan pengumuman bahwa pesawat ini mengalami sebuah kerusakan mesin. Tapi pilot itu mengatakan agar jangan khawatir karena kru sedang mengatasi masalah tersebut. Kapten pada saat itu mengetahui bahwa waktunya tinggal sedikit dan boleh jadi kegagalan di pesawat ini semakin lama semakin menumpuk dan ia kesulitan untuk mengendalikan pesawat. Ia berencana untuk kembali ke Bandara Changi dan melakukan sebuah manuver. Hal itu kemudian dilaporkan ke petugas menara kontrol. Second Officer Mark Johnson pada saat itu diinstruksikan oleh kapten untuk keluar dari ruang kokpit menuju ke kabin penumpang dan melihat kondisi sayap pesawat sebelah kiri, tempat mesin nomor 2. Dan pada saat itu ia kemudian melaporkan kepada kapten bahwa sayap pesawat sebelah kiri bolong. Kru penerbangan pada saat itu berkesimpulan bahwa pecahnya atau meledaknya mesin nomor 2 ini mengakibatkan bolong dari sayap sehingga sayap sebelah kiri ini kehilangan hidrolik. Keadaan di pesawat semakin tidak terkendali dan masalah lain datang ketika bobot pesawat ini terlalu berat untuk melakukan pendaratan. Maka seluruh kru penerbang pada saat itu langsung menghitung kecepatan dan berapa panjang runway yang dibutuhkan. Menurut kapten, penghitungan dengan komputer bisa saja meleset tapi tidak secara manual. Maka kapten terus mengulangi perhitungan secara manual dan mereka mendapatkan angka yang pasti. Pendaratan ini harus benar-benar dihitung karena apabila meleset akan menimbulkan bencana dan akan berbahaya bagi 469 orang penumpang yang ada di dalam pesawat itu. Kita kembali ke Indonesia. Sebelumnya media di Indonesia mengabarkan bahwa pesawat Airbus A380 jatuh di Batam. Namun kantor pusat Qantas di Australia memberikan kabar lain pada petugas Bandara Changi di Singapura. Seolah tidak percaya dengan kabar yang beredar di Indonesia, kantor Qantas pusat mengabarkan pada petugas Bandara Changi bahwa sebenarnya pesawat ini masih mengirimkan data transmisi kerusakan pesawat. Itu menandakan pesawat ini belum jatuh. Kita kembali ke penerbangan Qantas 32.
kedua, pada saat seluruh kru penerbangan ini sudah menghitung berapa runway yang dibutuhkan atau jarak runway yang dibutuhkan, mereka kemudian menghubungi petugas menara kontrol untuk meminta runway yang lebih panjang. Nah, pada saat itu petugas menara kontrol Singapura memberikan runway 20C kepada kru penerbangan Qantas. Kru Qantas juga meminta agar dikirimkan pemadam kebakaran mengingat telah terjadi sebuah kebakaran di pesawat ini. Flaps kemudian diatur, namun ternyata Kapten tidak mengetahui apakah pesawat ini akan mendarat dengan selamat atau tidak. Pesawat mulai turun secara perlahan. Nah, untuk dapat memastikan pesawat ini dapat melakukan pendaratan dengan aman atau tidak, maka Kapten mengatakan ia akan melakukan control check. Control check itu berarti Kapten memiringkan pesawat ke kiri ataupun ke kanan untuk memastikan bahwa pesawat baik-baik saja. Kapten mengetahui pada saat itu ia hanya memiliki sedikit ruang untuk manuver. Ia mencoba untuk mensejajarkan pesawat dengan runway. Namun ternyata ia juga mengetahui bahwa sistem hidrolik di pesawat rusak. Masalah lain muncul pada saat pesawat ini hampir mendarat karena ternyata sistem otomatis untuk menurunkan roda pendaratan tidak berfungsi sehingga kru penerbangan harus menurunkan roda pendaratan secara manual. Dan Kapten mengatakan apabila roda pendaratan ini tidak bisa turun, maka dapat dipastikan mereka tidak akan dapat mendarat dengan selamat. Pada saat pesawat ini hampir saja mendarat, masalah lain muncul ketika diketahui spoiler, aileron, dan beberapa masalah lainnya pada sayap mulai terjadi. Kemudian pesawat ini hampir saja mengalami stall. Setelah hampir 2 jam pesawat ini berada di udara, akhirnya roda pendaratan yang sudah terkunci ini menyentuh runway 20C. Dan pada saat itu kru penerbangan segera berharap untuk dapat menghentikan pesawat. Namun ternyata pesawat meluncur cukup jauh sebelum akhirnya pesawat ini bisa berhenti di runway. Kru penerbangan mengira bahwa mereka telah selamat dan mendaratkan pesawat dengan selamat. Namun ternyata ancaman lain terjadi. Memerintahkan penumpang turun dari pesawat merupakan hal yang buruk pada saat itu. Ternyata asap dari arah sayap sebelah kiri terus keluar dan pada saat itu Kapten segera memerintahkan kru kabin untuk menginstruksikan kepada seluruh penumpang agar mereka tetap berada di kursinya masing-masing hingga pesawat ini benar-benar aman atau api yang berada di sebelah kiri pesawat ini benar-benar padam. Karena apabila Kapten berusaha untuk mengevakuasi penumpang pada saat pesawat ini berhenti, bisa saja seluruh penumpang ini terbakar karena api yang masih menyala di mesin nomor 2. Menurunkan penumpang dari dalam pesawat juga bukan hal yang baik karena Kapten takut seluruh penumpang mengalami keracunan akibat kebakaran. Nah, setelah memerintahkan seluruh penumpang untuk tetap di kursinya, kemudian kru penerbangan ini melakukan prosedur dengan mematikan seluruh mesin. Namun ternyata ada laporan dari petugas pemadam kebakaran bahwa mesin nomor 1 belum mati. Kru penerbangan pada saat itu dengan yakin mengatakan sudah mematikan mesin nomor 1, tapi ternyata mesin nomor 1 benar-benar belum mati. Maka petugas menara pada saat itu menghubungi kantor pusat Qantas menanyakan bagaimana cara mematikan mesin nomor 1 ini. Akhirnya keluarlah sebuah solusi agar segera memadamkan mesin nomor 1 ini dengan busa yang dibawa oleh pemadam kebakaran. 1 jam kemudian akhirnya mesin nomor 1 bisa dimatikan dan seluruh penumpang yang berjumlah 469 orang dinyatakan selamat. Dan selamatnya para penumpang ini tidak terlepas dari usaha keras dari sang Kapten. Hal yang paling mengejutkan yang dilakukan oleh Kapten kepada seluruh penumpang adalah ia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penumpang atas kerjasamanya dalam menghadapi situasi buruk di pesawat. Beberapa hari setelah terjadinya kecelakaan, CEO Qantas yaitu Alan Joyce mengumumkan kepada media bahwa ia akan menghentikan seluruh armada A380 yang dimiliki oleh Qantas sampai ada pernyataan bahwa A380 ini layak untuk terbang. Kita kembali lagi ke Indonesia, sedikit mengutip dari ABC News, dikatakan ada seorang saksi yaitu guru yang pada saat jatuhnya puing-puing pesawat ini ia sedang mengajar di sebuah kelas. Nah, sesaat sebelum puing-puing ini jatuh, ia mendengar suara yang kencang disusul dengan jatuhnya puing pesawat lewat atap. Beruntung dari kejadian ini tidak ada murid maupun guru yang terluka. Tekanan berat dihadapi oleh ATSB selaku Biro Investigasi asal Australia ini. Mereka harus mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena mereka mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran dan kerusakan di mesin nomor 2, maka tim investigasi ini meminta bantuan tim investigasi asal pabrikan Rolls
Rolls-Royce. Penelitian panjang terhadap mesin nomor 2 dilakukan oleh tim investigasi. Mereka sampai membongkar seluruh mesin nomor 2 dan beberapa mesin lainnya. Setelah kecelakaan ini, 29 hari kemudian ATSB mengumumkan laporan awal mengenai kecelakaan ini. ATSB memberikan keterangan bahwa retak kelelahan pada pipa rintisan di dalam mesin mengakibatkan kebocoran oli dan diikuti kebakaran oli di mesin. Nah, kebakaran ini menyebabkan lepasnya cakram turbin. ATSB memperingatkan seluruh maskapai yang menggunakan Airbus A380 bahwa inilah awal kepunahan dari Airbus A380 dan memerintahkan seluruh maskapai yang menggunakan armada ini untuk melakukan pemeriksaan. Karena telah dideteksi ada kegagalan mesin pada Trent 900 milik Rolls-Royce, maka pada saat itu Rolls-Royce memerintahkan seluruh mesin Trent 900 dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah kejadian ini, Rolls-Royce harus membayar ganti rugi kepada pihak Qantas dengan memberikan uang sejumlah 100 juta US dollar dan juga membiayai perbaikan seluruh mesin A380 milik Qantas dengan nilai sekitar 140 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Rekomendasi diberikan oleh ATSB kepada Rolls-Royce, yaitu mereka harus memodifikasi mesin Trent 900. Itulah informasi mengenai penerbangan Qantas 32. Semoga informasinya bermanfaat dan kita harus mengambil contoh yang baik dari penerbangan ini. Pesanku hari ini, Captain De Crespigny mengatakan bahwa ini bukan tentang penerbangan Qantas 32. Ini lebih dari berbagi ilmu dan pengalaman untuk terbang lebih aman di kemudian hari bagi para penumpang. Hai Delvers, aku bakal bacain 3 komen dari video terakhir ya, video Pulau Socotra. Yang pertama adalah dari Laila Fitri Nura. Kak Delv, saran ya, mending bahas hal-hal yang udah terjadi, jangan bahas kayak ginian. Ini mah perkara goib kak, yang tahu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kak. Ya betul, ini yang tahu kan aku juga bahas ya, yang mengetahui hanyalah Allah. Kenapa tiap aku membahas rumor selalu aja ada protes? Kayak pertama tuh apa, pendaratan pesawat 37 tahun. Itu kan rumor hoax yang kemudian ditepis oleh pernyataan dari Kominfo. Terus ada juga hoax atau berita-berita yang menyebutkan bahwa adanya kereta hantu Manggarai. Itu juga ditepis sama informasi dari KNKT yang aku sampaikan. Ini juga lagi-lagi dapat begitu. Nggak apa-apa lah ya, biar kalian juga wawasannya semakin bertambah dan terhibur. Yang kedua adalah dari Rizky L. Octavian. Monitor komputernya merek apa kak? Merek LG. Tapi sebenarnya aku nggak di endorse sama LG, ya siapa tahu nanti ke depannya ya. Amin. Yang terakhir adalah dari Jeon Lisa. Flashback. Waktu kecil kalau dengar ada pesawat lewat, kapal, minta duit. Orang Sunda pasti ngerti. Kalau aku nggak, aku beda sih. Aku orang Sunda tapi aku beda. Kapal minta uang, sama aja itu mah sebenarnya. Tapi aku pengen tahu dong, kalau di daerah kalian ada kapal atau pesawat lewat, biasanya apa yang diteriakin sama anak-anak kecil atau sama kalian mungkin? Komen-komen di bawah sini. Ya segitu aja dulu video dari aku. Terima kasih kamu udah nonton dan jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, di komen-komen juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kapal minta kerjaan. Kapal minta kerjaan.